Presiden Joko Widodo tampil menghadiri sidang tahunan MPR dengan mengenakan pakaian adat. Tahun ini Joko Widodo memilih menggunakan pakaian adat Sabu, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, Presiden Joko Widodo yang akan menyampaikan laporan tahunan lembaga negara sehingga rakyat bisa mengetahui sejauh mana lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat telah menjalankan tugas dan kewenangan yang sesuai amanat konstitusi. Dan rakyat juga bisa mendengarkan sekaligus mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan. Dan kita saksikan pemirsa di layar kaca Anda Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat pagi. Presiden Joko Widodo tampil menggunakan pakaian adat asal NTT dalam sidang MPR. Sidang tahunan kali ini berbeda dengan sebelumnya karena digelar pada saat pandemi COVID-19. Presiden Jokowi hanya akan menyampaikan pidato kenegaraan sebanyak 2 kali. Sedangkan pada sidang tahunan sebelumnya, Presiden menyampaikan pidato sebanyak 3 kali. Silakan duduk, Bapak Ibu yang kami hormati. Mengingatkan kembali, selama acara berlangsung, mohon agar telepon seluler dan alat pemirsa, kita lihat di layar kaca Anda saat ini Bapak Presiden Joko Widodo yang menggunakan pakaian adat telah disambut. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait jalannya sidang tahunan MPR sekaligus pidato kenegaraan Presiden, kita langsung bergabung dengan rekan Cikal Multazam dan juru kamera Adini Anissa dari gedung MPR DPR Jakarta. Ya, Cikal, bisa Anda jelaskan lebih rinci lagi seperti apa perbedaan sidang MPR tahunan dan juga pidato kenegaraan dari Presiden di tengah pandemi saat ini dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Ronaldo, kalau kita bicara mengenai apa yang membedakan, tentu perbandingannya adalah penyelenggaraan dari sidang tahunan MPR bersama dengan DPR dan juga DPD RI tahun lalu. Dan kalau dibandingkan memang sangat berbeda situasinya, baik secara teknis maupun dari tamu-tamu yang diundang, kemudian beberapa teknis-teknis penyelenggaraan lainnya. Pertama adalah tentu di tengah pandemi COVID-19 saat ini, protokol kesehatan yang diutamakan. Kalau pada penyelenggaraan sidang tahunan sebelumnya ini melibatkan seluruh anggota MPR, kemudian pimpinan MPR, kemudian anggota pimpinan dan kemudian anggota DPR RI, kemudian pimpinan dan juga anggota DPD RI dan juga beberapa tamu lain ini memenuhi gedung paripurna MPR RI. Tetapi kalau sekarang jumlahnya sangat dikurangi, Rolando, ini sesuai dengan hasil protokol yang sudah dievaluasi oleh penyelenggara. Jadi hanya secara hitungan matriks di total 176 anggota dari DPR, kemudian DPD yang mengikuti sidang tahunan ini. Yang pertama adalah dari unsur pimpinan fraksi, kemudian pimpinan dari komisi, dan juga tentunya pimpinan dari DPR, kemudian pimpinan DPD, dan tentu saja pimpinan MPR RI. Kemudian tentu pada saat penyelenggaraan sidang tahun ini dihadiri langsung tadi oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Satu keunikan tadi Presiden Joko Widodo menggunakan busana tradisional Sabu khas dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tadi tiba sekitar pukul 8.30 dan sebelumnya juga didahului oleh kedatangan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga disambut oleh Ketua MPR RI periode 2019-2024 Bambang Susatyo yang kemudian dihadiri juga tidak lama kemudian oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kemudian kalau kita bicara mengenai perbedaan-perbedaan lagi, ini ada yang menarik bahwa meskipun pembatasan ini sangat full dilakukan oleh penyelenggara, tetapi untuk tamu-tamu kehormatan lainnya seperti mantan presiden, kemudian mantan wakil presiden ini juga turut disertakan, Rolando, meskipun keikutsertaannya hanya dilakukan secara virtual. Tadi juga saya melihat Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, kemudian Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa mantan wakil presiden seperti Hamzahas, kemudian Budiono, ini juga diturut sertakan melalui virtual. Kemudian juga
istri dari mendiang Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Sinta Nuria Wahid juga tadi diikut sertakan secara virtual. Begitupun dengan tamu-tamu kehormatan lainnya seperti duta besar dari negara sahabat juga diikut sertakan melalui virtual, dan juga beberapa kementerian, dan tentu yang dihadiri juga tadi oleh beberapa kementerian seperti Kementerian Koordinator, baik itu Kementerian Koordinator Ekonomi, kemudian Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, ini diundang. Jadi hanya beberapa pihak saja yang diundang untuk menjaga atau memastikan protokol kesehatan ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan seluruh tamu yang datang juga sudah dipastikan mengikuti swab test sebelumnya, jadi dipastikan bahwa kondisi kesehatan mereka aman untuk mengikuti sidang ini. Dan saat ini pun agenda sidang awal dari sidang tahunan MPR RI bersama dengan DPR dan juga DPD sudah selesai, Ronaldo, di mana tadi Presiden Joko Widodo melakukan 2 pemaparan, diantaranya adalah yang pertama mengenai pidato Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 yang sebelumnya juga didahului dengan beberapa pemaparan dari Ketua DPR RI dan juga Ketua MPR RI dalam menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75. Dan setelah ini, setelah jeda nantinya pada siang hari, pada pukul 14 akan dilanjutkan lagi dengan agenda pemaparan nota keuangan dan juga RUU APBN tahun anggaran 2021. Rolando. Ya, baik. Lalu kemudian Cikal, bisa Anda sampaikan apa saja poin-poin penting dalam pidato kenegaraan Presiden kali ini? Ya, tentu yang paling dinantikan dalam agenda sidang tahunan MPR, DPR, DPD RI di setiap tahunnya adalah pemaparan atau pidato dari Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Joko Widodo. Tadi secara eksplisit Presiden Joko Widodo menyampaikan atau menekankan bagaimana respon Indonesia menanggapi pandemi COVID-19 yang sedang melanda di ratusan negara. Sebuah pandemi yang tidak bisa ditolak tentunya oleh negara manapun. Tadi dalam beberapa pemaparannya, Presiden Joko Widodo mengisyaratkan bahwa dalam menghadapi pandemi ini, masyarakat tetap harus optimis dan mempercayakan bahwa pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat, diantaranya harus memenuhi beberapa sektor. Yang pertama tentu saja health security atau kesehatan, kemudian sektor ekonomi yang akan mempengaruhi sektor-sektor sosial lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sektor kesehatan, tadi Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kebutuhan seperti rumah sakit, kemudian perlengkapan kesehatan, dan beberapa kebijakan mengenai protokol kesehatan atau keamanan kesehatan terhadap masyarakat ini akan terus digalakan. Kemudian dari sektor ekonomi, ia mengibaratkan bahwa negara ini seperti saat ini seperti komputer yang bisa di shutdown dan dalam posisi tidak bisa menyala. Dan ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bagaimana memanfaatkan momentum untuk mengambil kesempatan dalam meningkatkan peluang ekonomi, terutama ekonomi global. Kita tahu bahwa ia menekankan bahwa tidak ada negara yang bisa menolak pandemi ini. Indonesia harus bisa memberikan penetrasi ekonomi agar nantinya bisa memberikan feedback yang balik yang cukup baik dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kemudian ada beberapa hal yang perlu ditekankan juga dari Presiden Joko Widodo bahwa beberapa kebijakan-kebijakan bersifat sosial seperti bantuan tunai langsung atau bantuan langsung tunai atau BLT, kemudian kebijakan seperti bansos ini juga akan terus digalakan, dan ini juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak MPR sendiri, bahwa pihak Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengharapkan bahwa dalam pidato Presiden nanti diharapkan Presiden Joko Widodo bisa menyampaikan pidato yang memberikan semangat, bisa memberikan pengharapan baru bagi masyarakat di tengah pandemi ini. Dan kita lihat aja nanti, kita dengarkan dulu pernyataan atau pidato dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat. Harus melakukan restart, harus melakukan rebooting. Dan semua negara mempunyai kesempatan
men-setting ulang semua sistemnya. Saya menyambut hangat seruan moral penuh kearifan dari para ulama, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh budaya agar menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru. Sekali lagi, kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Strategi besar. Ya, itu tadi pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan beberapa hal yang harus ditekankan, terutama dalam memaknai Indonesia pada saat ini memang di posisi yang tidak menguntungkan, di posisi yang memang tidak diharapkan pandemi COVID-19 ini, dan tentunya pemerintah akan meningkatkan terus sinergitas antara beberapa instansi, tentunya seperti DPR, kemudian DPD, dan tentu saja MPR, agar kebijakan yang dibuat ini bisa betul-betul dirasakan manfaatnya untuk masyarakat dan menjadi evaluasi tersendiri apabila nantinya kebijakan yang diambil mungkin tidak dirasakan langsung sampai ke lapisan bawah. Tapi ya kita lihat saja nanti, apalagi di sini agenda sidang pun belum selesai. Kita nantikan nanti bagaimana penyampaian dari nota keuangan dan juga RUU APBN tahun anggaran 2021 yang akan diselenggarakan siang hingga sore nanti. Kembali ke studio Rolando. Baik, terima kasih Cikal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Cikal Multazam dan juru kamera Adini Anissa dari Gedung MPR DPR Jakarta.